Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita akan menyelami pemikiran salah satu tokoh yang paling vokal ya, bahkan mungkin bisa dibilang kontroversial di dunia Bitcoin, Michael Saylor. Betul. Sumber kita kali ini wawancara dia yang cukup panjang, di mana dia itu memaparkan visinya lah, alasan kenapa dia yakin banget Bitcoin bisa mencapai harga yang ya kedengarannya fantastis buat banyak orang. Mari kita bedah bareng-bareng argumen intinya. Nah, pertanyaan kuncinya nih, apa sih yang bikin Saylor ini si yakin itu? Sampai rela mempertaruhkan miliaran dolar perusahaannya kan? Iya ya. Terus, gimana dia lihat masa depan Bitcoin kalau dibandingin sama emas, saham, atau properti yang ya udah kita kenal lah. Dan tentu saja kita juga bakal lihat risiko apa aja sih yang dia akui dan peluang apa yang dia lihat di depan mata. Siap ya kita gali lebih dalam. Gitu aja. Bukan pengamat aja ya. Bukan, dia pendiri dan pimpinan eksekutif MicroStrategy. Itu perusahaan teknologi TBK di Amerika. Nah, yang bikin dia unik itu keputusannya menjadikan Bitcoin aset cadangan utama perusahaannya. Beli dalam jumlah, masif banget. Gila-gilaan ya belinya. Jadi pas dia ngomong, itu bukan cuma opini, tapi keyakinan yang udah didukung tindakan nyata. Nilainya miliaran dolar. Nah, ini yang bikin pandangannya tuh signifikan lah di dunia aset digital. Oke, masuk akal. Mari kita mulai dari fondasinya deh. Saylor ini kan sering banget mulai argumennya dengan klaim yang kuat banget. Bitcoin itu aset moneter sempurna pertama dalam sejarah manusia. Wah, kedengarannya agak hiperbolis ya. Iya, kedengarannya gitu. Apa sih maksudnya sempurna di sini? Sempurna dalam konteks Saylor itu lebih merujuk ke satu karakteristik utama yang dianggap revolusioner, kelangkaan absolut. Kelangkaan absolut. Iya, cuma akan pernah ada 21 juta Bitcoin. Titik. Gak bisa ditambah lagi, mau harga setinggi langit, mau teknologinya secanggih apapun ya segitu aja. Nah ini bedanya fundamental banget sama hampir semua hal lain yang kita anggap penyimpan nilai. Oke. Beda sama apa misalnya? Coba kita bandingkan ya. Mata uang fiat kayak dolar, rupiah, euro, itu kan jumlahnya terus nambah, dicetak terus sama bank sentral. Iya, inflasi ya jadinya. Nah, itu dia. Akibatnya inflasi, daya beli turun. Saylor sering banget kasih contoh, dolar AS aja udah kehilangan berapa ya? 99,9% nilainya dalam 100 tahun. Belum lagi mata uang negara lain yang inflasinya tinggi. Ngeri juga ya, terus kalau emas, perak, itu kan langka juga. Emas, perak memang langka. Tapi kalau harganya naik signifikan, ya penambang pasti terdorong cari lebih banyak, produksi lebih banyak. Pasokannya nggak benar-benar tetap, masih bisa nambah. Kalau aset fisik lain gimana? Kayak properti atau karya seni, itu kan sering dianggap investasi bagus juga. Properti misalnya, kita kan bisa bangun rumah lagi, apartemen lagi, gedung lagi. Bahkan reklamasi itu bisa nyiptain daratan baru buat properti tepi pantai. Dia nyebut contohnya di Miami atau Boston. Jadi suplainya bisa nambah. Oke. Karya seni ya bisa rusak, bisa hilang, bisa dipalsuin malah. Ada entropi, itu istilah yang dia pakai. Artinya ya ada resiko nilainya berkurang atau asetnya rusak seiring waktu. Entropi ya. Analogi Saylor yang lumayan gamblang tuh pabrik permen Hershey bisa nyetak puluhan ribu batang coklat per jam. Nah sebaliknya nggak ada teknologi, nggak ada AI, nggak ada keputusan politik manapun yang bisa nyetak Bitcoin baru di atas 21 juta itu. Ini properti digital murni dengan kuantitas absolut. Gitu. Jadi ini bukan cuma langkah kayak lukisan Mona Lisa yang cuma satu gitu ya. Tapi lebih ke kelangkahan yang dijamin kode dan jaringan. Nggak bisa diintervensi siapapun. Ini yang bikin dia bilang, belum pernah ada sebelumnya. Tepat sekali. Kelangkaan absolut yang terdesentralisasi dan diverifikasi jaringan global. Itu inti klaim kesempurnaan moneter menurut Saylor. Dan ini jadi fondasi kenapa dia percaya nilai Bitcoin ya dalam jangka panjang bakal terus naik kalau diukur pakai mata uang fiat yang terus nambah jumlahnya. Atau aset lain yang suplainya nambah atau kualitasnya turun ya. Betul, atau aset lain yang tadi itu suplainya bisa nambah atau kualitasnya menurun. Nah bagi Anda nih yang megang aset dalam mata uang fiat, ini argumen penting kenapa daya beli Anda mungkin ya gitu deh terus tergerus. Wah, menarik banget fondasinya. Tapi Saylor kan nggak mungkin lihat Bitcoin sendirian aja ya. Gimana dia memposisikan Bitcoin kalau dibandingin sama investasi global lain? Saham, obligasi.
gitu-gitu. Nah, dia sering banget menyoroti perbandingan kinerja historis. Tentu dari kacamatanya dia ya. Menurut data yang dia paparkan, dalam beberapa tahun terakhir, misalnya 4 tahun terakhir sebelum wawancara itu, Bitcoin rata-rata kasih imbal hasil tahunan sekitar 60%. 60%. Wow. Iya, 60%. Angka ini dia kontraskan sama indeks saham S&P 500 yang mungkin cuma sekitar 15% per tahun di periode yang sama. Sementara itu, dia juga nunjukin kalau jumlah pasokan dolar AS M2 itu nambahnya aja sekitar 7-10% per tahun. Wow, 60% itu jauh banget ya di atas S&P 500. Bahkan kalau kita hitung kenaikan suplai dolar. Tapi, ini kan lihat ke belakang ya, risikonya gimana? Bukannya Bitcoin terkenal banget risikonya tinggi? Nah, ini bagian penting dari argumen dia. Saylor justru kayak membalik narasi resiko itu. Dia bilang, aset-aset tradisional yang kita anggap aman itu justru punya banyak resiko tersembunyi yang nggak dimiliki Bitcoin. Oh ya? Contohnya? Ambil contoh saham perusahaan deh. Anda kan hadapi resiko pihak lawan atau counterparty risk. Perusahaan itu bisa aja kena tuntutan hukum, anti monopoli, atau kena regulasi baru, pajak tinggi, aturan serikat pekerja ketat, bisa kalah saing sama kompetitor baru, manajemennya jelek, atau bahkan bangkrut total. Kayak kasus Kodak atau Xerox dulu. Jadi maksudnya kalau kita beli saham, nasib investasi kita tuh bergantung banget sama kinerja dan nasib satu perusahaan itu aja ya? Bener. Plus ditambah lagi resiko negara atau politik. Bayangin punya saham perusahaan bagus banget, tapi operasinya di negara kayak sebutlah Venezuela, Kuba, Rusia, Mesir, atau Afghanistan yang lagi krisis politik atau hiperinflasi. Hancur juga ya investasinya. Bisa hancur nilainya, bukan salah perusahaannya tapi karena faktor eksternal. Obligasi, sering dianggap paling aman kan? Tapi setelah dipotong pajak, terus inflasi real, imbal hasil bersihnya sering negatif, malah kehilangan daya beli. Real estate, kena pajak properti tahunan, nilainya tergantung banget lokasi, dan yang penting, nggak liquid. Susah dijual cepat ya. Iya, jual rumah atau tanah kan butuh waktu lama. Lalu gimana Bitcoin bisa dianggap lebih aman dari semua ini menurut dia? Karena Bitcoin, menurut dia, itu aset digital murni yang nggak punya entitas pusat. Nggak ada CEO yang bisa bikin keputusan ngawur, nggak ada kantor pusat yang bisa didemo, nggak ada negara spesifik yang bisa nyita jaringan globalnya, walaupun negara bisa ngatur akses warganya ya. Oke. Tapi intinya, dia nggak terikat sama kinerja satu perusahaan atau nasib satu negara. Nah, ini yang dia maksud dengan terhindar dari banyak resiko pihak lawan yang ada di aset tradisional. Nah, disinilah analogi aliran modal itu masuk kan, yang katanya sangat menarik itu. Betul sekali. Analogi ini coba memvisualisasikan kenapa modal itu bakal cenderung ngalir ke Bitcoin dalam jangka panjang. Bayangin aja, modal itu kayak air, selalu cari jalan ke tempat yang lebih rendah dan stabil. Oke. Gampang bocor. Bisa mata uang yang inflasinya tinggi, saham perusahaan yang rentan bangkrut, atau properti di negara nggak stabil. Terus modalnya lari gitu. Menurut Saylor, modal global itu secara naluriah lari dari tempat-tempat berisiko tinggi ini. Dia kasih contoh potensi aliran modal keluar dari Rusia, Cina, negara-negara Afrika, Amerika Selatan, bahkan dia spekulasi orang Eropa mungkin lebih percaya dolar digital daripada euro digital kalau nanti ada dua-duanya. Wah, jauh juga mikirnya. Modal ini cari tempat rendah yang aman, teratur, entropinya rendah. Dan buat Saylor, tempat paling aman ya Bitcoin. Dia sebut jaringan puncak yang aman atau Safe Apex Network. Ini kayak pergerakan besar dari aset fisik abad 20 yang penuh risiko ke aset digital abad 21. Dari risiko tinggi ke rendah, dari timur ke barat. Gitu interpretasinya. Ini kayak lihat peta pergerakan modal global ya, tapi dari kacamata Saylor, mencari tempat paling aman di tengah ketidakpastian dunia. Oke. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling sering dikutip nih, prediksi harganya. Berapa sih target yang dipasang Saylor? Ini memang yang paling bikin heboh sih. Proyeksi kasus dasar atau base case Saylor itu sekitar 13 juta dolar AS per koin di tahun 2045. 13 juta dolar? Per koin? Wah. Angka yang fantastis memang. Dia juga kasih rentang sih skenario pesimisnya atau bear case sekitar 3 juta dolar per koin. Skenario optimisnya, bull case bisa sampai 49 juta dolar per koin di tahun yang sama. 13 juta dolar per koin itu gimana caranya dia bisa sampai ke angka setinggi itu? Dasar ngitungnya apa?
Perhitungannya itu didasarkan pada model tingkat pengembalian tahunan rata-rata ARR, Annual Rate of Return. Dia asumsiin ARR rata-rata sekitar 29% selama periode 21 tahun ke depan. 29% per tahun selama 21 tahun. Rata-rata ya, tapi penting dicatat 29% ini bukan angka datar. Modelnya itu proyeksi ARR bakal mulai dari level yang lebih tinggi, mungkin mendekati 60% kayak yang dia klaim beberapa tahun terakhir itu. Terus secara bertahap turun seiring waktu. Mungkin jadi sekitar 20% pas Bitcoin udah jadi aset yang jauh lebih besar dan matang. Oke, jadi nggak konstan 29% ya? Nggak konstan. Nah, kalau proyeksi ini kejadian, implikasinya Bitcoin bakal jadi kelas aset dengan total nilai pasar sekitar 280 triliun dolar. 280 triliun itu gede banget. Gede banget. Tapi buat ngasih konteks, ini bukan berarti Bitcoin ngambil alih seluruh kekayaan dunia ya. Angka 280 triliun itu diperkirakan cuma sekitar 7% dari total kekayaan global di tahun 2045. Karena kekayaan global sendiri kan juga diproyeksiin terus tumbuh. Oh, jadi 7% dari total kue kekayaan dunia yang juga membesar ya? Betul. Menariknya lagi, dia bikin model perhitungan ini terbuka, open source. Bisa diakses di GitHub, katanya pakai kata kunci Bitcoin 24. Jadi ya, siapa aja bisa lihat asumsi-asumsinya, bahkan nguji sendiri. Wah, transparan juga ya dia. Bukan cuma naik harga gila-gilaan, tapi jadi bagian signifikan dari total kekayaan dunia. Ini visi transformasi besaran soal kita nyimpen nilai. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin proyeksi segede ini? Artinya, ya ini adalah pandangan jangka panjang banget dari salah satu believer terbesar Bitcoin. Sebuah visi di mana Bitcoin itu berevolusi jadi penyimpan nilai digital dominan di abad 21. Secara perlahan, tapi pasti, nyerap modal dari aset-aset tradisional yang dianggap punya kelemahan fundamental, entah soal kelangkaan, keamanan, atau potensi tumbuh jangka panjangnya. Ini bukan prediksi buat minggu depan atau tahun depan ya, tapi tesis tentang pergeseran struktural selama beberapa dekade ke depan. Pastinya. Tapi dengan semua ini, banyak juga kan kekhawatiran yang muncul. Bitcoin kan terkenal banget fluktuatif. Harganya bisa naik turun gila-gilaan dalam waktu singkat. Iya, betul. Belum lagi ancaman dihack, potensi dilarang pemerintah, atau muncul pesaing baru. Gimana Saylor jawab semua ini? Nah, Saylor ini punya jawaban yang cukup unik, bahkan provokatif buat tiap kekhawatiran itu. Soal volatilitas misalnya. Dia malah anggap itu fitur, bukan bug. Fitur, maksudnya? Baginya, volatilitas tinggi, dia sering sebut angka vol 60 buat Bitcoin versus vol 15 buat S&P 500, itu justru bukti kalau Bitcoin diperdagangkan di pasar global yang paling bebas, paling liquid, dan jalan 24/7, non-stop. Nggak ada pasar lain kayak gitu. Volatilitas ini, menurut dia, justru memungkinkan penemuan harga yang efisien secara real-time, memfasilitasi penggunaan leverage buat trader, dan kasih likuiditas tinggi buat siapa aja yang mau masuk atau keluar pasar kapan aja. Wah, sudut pandang menarik nih buat Anda yang mungkin khawatir sama naik turun harga drastis. Jadi volatilitas tinggi itu malah tanda pasar sehat dan berfungsi. Gitu ya menurut dia? Tepat, dia bahkan pakai analogi giroskop. Tahu kan giroskop? Yang kalau muternya cepet banget, intinya malah jadi stabil banget. Oh iya. Nah, putaran cepat itu melambangkan perdagangan aktif dan volatilitas tinggi, justru yang hasilin inti stabil. Putaran cepat itulah yang jaga keseimbangan dan arahnya. Sama kayak Bitcoin, perdagangan intensif dan volatilitas itu mekanisme yang jaga integritas dan nemuin harga wajarnya. Oke, terus soal manipulasi pasar gimana? Kan sering dengar isu itu juga. Dia ngakuin sih, kayak pasar bebas lainnya, manipulasi mungkin aja terjadi. Tapi karena sifat pasar Bitcoin yang global dan 24/7, dia bilang pelaku manipulasi yang bodoh atau panikan bakal cepet rugi. Kenapa tuh? Ya karena pas satu pihak coba nekan harga secara aneh di satu tempat, pelaku pasar lain di seluruh dunia bakal lihat itu peluang arbitrase. Mereka bakal reaksi, jadi upaya manipulasinya kayak dinetralisir gitu. Cuma trader yang pinter, kuat, dan paham fundamental yang bakal bertahan dan malah untung jangka panjang. Masuk akal juga argumennya. Lalu gimana soal ancaman yang lebih fundamental? Kayak jaringan dihack, dilarang total sama semua negara, atau muncul Bitcoin killer baru? Nah, buat ancaman eksistensial ini, Saylor berpendapat Bitcoin itu udah ngelewatin fase paling kritis. Udah buktiin ketahanannya.
Jaringan inti Bitcoin, protokolnya, itu kan belum pernah berhasil dihack secara fundamental selama lebih dari 1 dekade jalan. Bener juga ya. Larangan total secara global oleh semua negara dianggap skenario yang kecil banget kemungkinannya, karena sifatnya desentralisasi. Banyak kopi atau tiruan Bitcoin muncul, tapi ya nggak ada yang berhasil goyangin dominasi Bitcoin sebagai penyimpan nilai digital utama. Ini karena efek jaringan yang kuat dan persepsi kalau Bitcoin itu udah kayak protokol ekonomi untuk kemakmuran. Fundamental. Kayak Bahasa Inggris buat komunikasi global atau matematika basis 10. Sekali diadopsi luas, susah banget digantiin. oke, terus soal ancaman komputasi kuantum, yang katanya bisa mecahin enkripsi Bitcoin? Nah, soal itu, saat ini sih dia anggap klaim-klaim itu lebih kayak marketing stunt aja dari perusahaan teknologi. Dia nyontoin proyek Google Willow yang menurutnya belum terbukti praktis ngancem enkripsi saat ini. Tapi kalau nanti beneran jadi ancaman gimana? Buat semua sistem yang pakai enkripsi modern, termasuk bank, pemerintah, militer, semuanya kena. Solusinya, ya upgrade. Sama kayak sistem lain, software Bitcoin bisa dan bahkan diupdate pakai standar enkripsi baru yang tahan kuantum kalau emang perlu. Itu cuma soal pembaruan kode aja katanya. Oke. Nah, ada juga nih pergeseran pandangan yang katanya cukup menarik dari Saylor belakangan ini. Terutama soal aset kripto lain kayak Ethereum, sama pandangannya soal regulasi di AS. Bisa dijelasin sedikit? Iya, ini perkembangan yang patut dicatat nih. Dulu kan Saylor cenderung fokus banget ke Bitcoin aja ya. Agak skeptis, bahkan kritis sama aset kripto lain. Terutama karena nggak jelasnya regulasi di AS. Iya, dia Bitcoin maksimalis banget kesannya dulu. Nah, tapi di wawancara yang jadi sumber kita ini, dia nunjukin optimisme baru. Optimisme ini kayaknya dipicu sama perubahan lanskap politik di AS. Dia lihat ada dukungan lebih kuat dari beberapa tokoh politik ke industri aset digital. Ada potensi terbentuknya pemerintahan yang lebih ramah kripto gitu. Oh, jadi ada harapan baru soal regulasi ya? Iya, harapan utamanya itu terwujudnya kerangka regulasi aset digital yang jelas dan komprehensif di AS. Dia identifikasi 3 pilar penting yang dibutuhin. Pertama, taksonomi. Jadi ada definisi hukum yang jelas buat bedain jenis aset digital. Mana komoditas kayak Bitcoin, mana sekuritas, mana token utilitas, mana stablecoin gitu. Biar nggak abu-abu ya? Betul? Kedua, legitimasi. Artinya, aturan mainnya jelas soal hak dan kewajiban buat penerbit aset, bursa, kustodian, pemilik aset. Ketiga, proporsionalitas. Maksudnya, biaya dan beban buat patuh regulasi harus masuk akal. Jangan terlalu berat sampai matiin inovasi, terutama buat pemain kecil atau proyek baru. Nah, kalau kerangka regulasi ideal kayak gitu beneran terwujud, potensi apa yang dia lihat? Dia lihat potensi ledakan inovasi dan pertumbuhan. Pertama, tokenisasi aset dunia nyata. Dia lempar angka potensi pasar sampai 500 triliun dolar. Buat aset kayak properti, saham, obligasi, karya seni yang bisa dijadiin token digital di blockchain. Jadi lebih liquid, lebih gampang diakses. Wah, 500 triliun? Kedua, pertumbuhan pasar stablecoin. Dari sekitar 150 miliar dolar waktu itu, bisa jadi 1 triliun, bahkan 10 triliun dolar. Jadi jembatan antara sistem keuangan lama dan digital. Ketiga, munculnya jutaan token digital baru buat macam-macam fungsi. Token utilitas buat akses layanan, token sosial buat komunitas fans, token sekuritas buat galang dana bisnis kecil atau kreator konten. Jadi, lingkungan regulasi yang lebih baik ini bakal nguntungin semua ekosistem aset digital ya, bukan cuma Bitcoin. Terus posisi Bitcoin gimana di ekosistem yang lebih luas ini menurut dia? Tepat. Lingkuran yang lebih jelas bakal dorong adopsi dan inovasi di seluruh spektrum aset digital. Nah, dalam visi ini, Bitcoin tetap pegang peran uniknya sebagai modal digital atau digital capital. Modal digital. Iya, aset dasar penyimpan nilai jangka panjang. Kayak emas digital lah, fondasi ekosistem ini. Peran ini beda sama aset lain kayak stablecoin yang lebih berfungsi sebagai mata uang digital, digital currency, buat transaksi harian, atau token lain yang punya fungsi spesifik. Keduanya bisa tumbuh bareng dalam ekosistem yang teregulasi baik. Oke, jadi perannya tetap sebagai fondasi penyimpan nilai ya. Nah, setelah dengar semua argumen kuat dan proyeksi jangka panjang ini, pertanyaan praktis buat pendengar mungkin gini. Kalau saya belum punya Bitcoin sama sekali nih,
Seberapa penting sih menurut Saylor buat setidaknya get off zero? Mulai punya dikit aja gitu. Wah, Saylor sangat menekankan pentingnya get off zero itu. Terutama buat kelas menengah atau ya siapa aja lah yang mau membangun atau sekedar mempertahankan kekayaan jangka panjang. Apalagi di tengah inflasi dan ketidakpastian ekonomi kayak sekarang. Dia konsisten nyebut Bitcoin itu representasi masa depan uang. Khususnya peran sebagai penyimpan nilai, store of value, yang menurutnya superior dibanding alternatif lain. Nggak punya sama sekali menurut dia itu malah ambil resiko yang nggak perlu. Jadi nggak punya Bitcoin itu justru berisiko ya menurut dia. Bisa dibilang begitu, dalam pandangannya. Soal alokasi, sarannya sih bervariasi ya, tergantung profil resiko, tujuan investasi. Buat pemula atau yang konservatif banget, dia saranin mulai dari alokasi kecil aja. Mungkin 1-2% dari total portofolio. Anggap aja kayak polis asuransi terhadap potensi masalah di sistem keuangan tradisional atau devaluasi mata uang. Cukup 1-2% dulu ya. Iya, untuk mulai. Nah, buat investor jangka panjang yang udah lebih paham dan yakin, dia nyebut alokasi antara 10% sampai 30% itu bisa dipertimbangkan. Tapi tentu aja harus selalu diseimbangkan ya sama aset berkualitas lain, kayak saham perusahaan bagus atau properti real yang dimiliki langsung. Dia sering pakai analogi cara klasik bangun kekayaan itu kan punya properti langka yang diinginkan banyak orang, idealnya dibeli pakai sedikit leverage atau pinjaman. Nah, dia lihat Bitcoin ini sebagai properti digital paling langka di dunia. Properti digital paling langka. Oke, lalu apa nasihat paling fundamental dari Saylor buat orang yang baru tertarik nih? Pengen mulai belajar atau bahkan investasi di Bitcoin. Langkah pertamanya apa? Ada beberapa poin yang dia selalu ulang-ulang dan menurut saya ini penting banget. Pertama, dan ini paling utama, investasikan waktu Anda dulu. Waktu ya, bukan uang dulu. Betul. Dia saranin luangkan setidaknya 100 jam buat belajar mandiri. Baca buku, dengerin podcast, nonton video penjelasan. Pahami teknologinya, sejarahnya, argumen pro dan kontranya sebelum investasikan 1 sen pun uang hasil kerja keras Anda. 100 jam ya? Lumayan juga. Lumayan, tapi dia bikin perbandingan menarik. Anda mungkin kerja 100.000 jam seumur hidup buat cari uang. Jadi, luangkan 10.000 dari waktu itu, 100 jam, buat belajar cara terbaik nyimpen dan ngelindunginnya. Itu investasi waktu yang sangat rasional kan? Masuk akal banget perbandingannya. Kedua, pahami mengapanya. Jangan pernah investasi Bitcoin cuma karena tetangga Anda gitu atau karena FOMO, takut ketinggalan kereta. Anda harus benar-benar paham argumen fundamental di baliknya. Kenapa ini beda dari ribuan aset digital lain? Kenapa ini dianggap inovasi moneter? Kalau Anda nggak bisa jelasin mengapanya ke diri sendiri, ya Anda belum siap. Harus ngerti dulu ya. Harus ngerti dulu. Ketiga, lakukan untuk diri sendiri. Keputusan investasi ini harus datang dari pemahaman dan keyakinan pribadi Anda, bukan karena tekanan atau ikut-ikutan orang lain. Anda yang harus tanggung jawab. Terakhir, dia lihat bergabung dengan jaringan itu ya lewat kepemilikan Bitcoin, sekecil apapun. Itu cara utama buat partisipasi, kontribusi keamanan jaringan, dan perkuat ekosistemnya. Beli Bitcoin itu bentuk partisipasi aktif. Nasihat 100 jam belajar itu penting banget sih. Menggarisbawahi kalau ini bukan skema cepat kaya ya, tapi teknologi dan aset yang perlu pemahaman mendalam sebelum terjun. Oke, kalau gitu, mari kita coba rangkum inti pemikiran Michael Saylor yang udah kita bedah panjang lebar ini. Intinya nih, Saylor lihat Bitcoin sebagai sebuah terobosan fundamental. Modal digital murni pertama dengan kelangkaan absolut yang terprogram. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Baginya, ini nawarin solusi potensial buat masalah klasik inflasi mata uang fiat dan berbagai resiko yang ada di aset investasi tradisional kayak saham, obligasi, properti. Dengan keyakinan adopsi global bakal terus lanjut, ya dia proyeksiin potensi pertumbuhan nilai yang luar biasa signifikan lah dalam beberapa dekade ke depan. Tentu saja, ini pandangan yang sangat kuat dan optimis ya dari salah satu pendukung terbesarnya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, ada satu perbandingan lagi yang sering dipakai Saylor, dia kerap nyamain Bitcoin sama protokol fundamental lain yang udah ngubah peradaban. Kayak bahasa Inggris jadi protokol komunikasi global de facto, atau TCP/IP jadi protokol dasar internet buat informasi.
perbandingan yang kuat ya. Iya, nah jika dia benar, jika kita memang lagi menyaksikan tahap awal adopsi sebuah protokol global baru untuk menyimpan dan mentransfer nilai protokol untuk modal digital, maka pertanyaan reflektif buat Anda adalah, apa implikasi jangka panjang bagi Anda pribadi, bagi kekayaan Anda, kalau Anda memilih untuk tidak memahami atau bahkan sekedar mencicipi protokol baru ini? Sementara, ya mungkin sebagian besar dunia sedang bergerak ke arah sana. Wah, sebuah pertanyaan yang pastinya menggugah ya untuk dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang visi Michael Saylor kali ini. Semoga memberikan perspektif dan wawasan baru ya, terlepas Anda setuju atau enggak sama pandangannya. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di kupasan berikutnya.